Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan menuju ke materi baru, teman-teman. Kita akan membahas mengenai video pembelajaran pertemuan ke-14, yaitu mengenai hak asasi manusia dan sadar pajak. Adapun ya, teman-teman, beberapa konsep dari hak asasi manusia yang kalian bisa tentunya mempelajari sendiri ya, dengan mendownload slide yang ada pada ruang materi di MyBest gitu. Nanti di situ sudah ada semua teman-teman. Nah, ini Miss itu akan coba sederhanakan beberapa slide ini ya pada satu PPT yang teman-teman nanti bisa kita lihat bersama. Oke, ini dia teman-teman. Jadi kita akan bahas tentang hak asasi manusia dulu ya, walaupun memang sudah dibahas di pertemuan 11, tapi ini insya Allah akan lebih detail dan kita akan lihat bersama. Mulai dari pengertian hak asasi manusia, tadi teman-teman kalau lihat sekilas itu ada beberapa definisi dari beberapa ekspertis gitu ya, yang menyebutkan bahwa hak asasi manusia itu tentu saja dilandaskan pada keinginan untuk hidup layak dan hidup nyaman seperti itu ya. Nah, maka dari itu di sini saya meng-highlight bahwa yang namanya hak asasi manusia itu adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia. Tanpa hak itu, tentu saja manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Karena hak ini yang akan menjamin kita punya kehidupan yang baik, yang nyaman, yang melindungi kita dari segala tindak kejahatan, teman-teman. Lalu apa saja sebenarnya ruang lingkup hak asasi manusia ini? Tentu saja di sini ada tiga ya. Yang pertama tuh hak pribadi, meliputi persamaan hidup, kebebasan, keamanan, dan lain-lain. Lalu juga ada hak milik pribadi dan kelompok sosial. Kemudian ada kebebasan sipil politik, dan yang terakhir ada hak-hak berkenaan dengan masalah ekonomi sosial. Nah, dari ruang lingkup ini, teman-teman, kita akan memahami beberapa konsep hak asasi manusia. Nah, konsep yang pertama itu dari pada tataran global, teman-teman. Jadi, menurut konsep negara-negara barat itu, yang pertama, hak asasi manusia itu ingin meninggalkan konsep negara yang mutlak, yang diakui, persamaannya juga ditunjung tinggi. Lalu mendirikan federasi rakyat yang bebas karena beberapa negara barat itu menganut paham liberal ya, di mana mereka memberikan kebebasan untuk rakyatnya tentang keagamaan yang mereka anut. Ada juga beberapa negara barat yang rakyatnya itu tidak punya agama ya teman-teman, dan paham liberal itu tidak bisa diterapkan di Indonesia karena kalau konsep hak asasi manusia di Indonesia itu ya harus punya agama sesuai dengan landasan filosofi kita ya teman-teman, yaitu Pancasila, yang dimana bunyi sila pertamanya itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Maka kalau teman-teman ingin memahami konsep dasar filosofi hukum di Indonesia itu ya kembali lagi ke Pancasila. Jadi kalau misalnya pada tataran global di negara-negara barat ya hak asasi manusianya itu akan jauh berbeda dengan Indonesia. Lalu filosofi dasarnya adalah kalau di negara barat itu hak asasi tertanam pada diri individu manusia. Kalau ini saya setuju dengan yang ada di Indonesia karena hak asasi manusia di Indonesia juga ini ya melekat pada diri manusia seutuhnya gitu, dan yang terakhir adalah hak asasi lebih dulu ada daripada tatanan negara. Nah, itu kalau di negara barat tuh kayak gitu teman-teman, tapi kalau di Indonesia itu seperti apa sih gitu, nanti akan kita lihat ya konsep yang sudah ditulis di sini. Lalu yang kedua adalah konsep sosialis. Nah, kalau kata-kata sosial ini kan berarti lebih merujuk kepada hubungan kita dengan masyarakat ya, teman-teman. Jadi kalau ini yang pertama pasti hak asasi hilang dari individu dan terintegrasi dalam masyarakat. Kalau kita sudah berada di dalam satu masyarakat, maka hak asasi kita itu akan lebih di-low-kan levelnya. Maksudnya kita akan lebih menjunjung tinggi keputusan bersama, hak-hak bersama daripada mementingkan ego sendiri. Benar kan? Dan yang kedua adalah hak asasi tidak ada sebelum negara ada, dan negara berhak membatasi hak asasi manusia apabila situasi menghendaki. Karena sekali lagi yang namanya sosialis itu berarti menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, di mana keputusan bersama itu jauh lebih penting daripada hak asasi individu. Terus ada juga konsep bangsa Asia Afrika. Nah, yang pertama tuh kalau hak asasi di bangsa Asia Afrika itu tidak boleh bertentangan ajaran agama sesuai dengan kodratnya. Jadi, yang udah saya tadi bilang di hak asasi tataran global di negara barat itu mereka menganut paham liberal. Nah, kalau di Indonesia kan kita Asia ya teman-teman ya. Jadi kalau kita tuh selalu ada
pembahasan agama yang utama karena memang kita landasannya itu kan Pancasila. Itu juga berlaku dengan negara Asia lainnya ya, teman-teman. Mereka juga pasti mengangkat agama menjadi isu pertama untuk HAM. Terus juga yang kedua, masyarakat sebagai keluarga besar, artinya penghormatan utama terhadap keluarga, dan yang terakhir adalah individu tunduk kepada kepala adat menyangkut tugas dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Karena kalau misalnya di Asia itu kan lebih banyak ini ya komunikasinya terhadap orang-orang sekitar gitu ya, maka yang dianut itu ya memang keputusan bersama dengan kepala daerah di situ seperti itu. Lalu ada juga konsep HAM di PBB gitu. Nah, kalau PBB itu kan lebih ke ini ya, universal gitu ya, lebih umum. Jadi adapun hak-hak yang meliputi di PBB itu ada hak untuk hidup, kemudian hak untuk diakui kepribadiannya, hak untuk mendapatkan jaminan hukum, hak untuk masuk dan keluar wilayah, hak untuk mendapatkan hak milik atas benda, hak untuk bebas memeluk agama, untuk mendapatkan pekerjaan dan untuk berdagang. Karena PBB kan lebih ke universal juga hubungannya dengan eh, negara lain seperti itu. Lalu apa yang menjadi isu pertama kita ya teman-teman ya? Isu pertama kita itu kalau di HAM itu tentu saja pada rule of law. Jadi kedudukan dari suatu hukum. Apakah hukum ini bisa menjamin hak asasi manusia gitu kan? Nah, coba kita lihat pengertian dari rule of law dulu. Jadi rule of law itu adalah suatu legalisme yang mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani melalui pembuatan sistem peraturan dan prosedur yang bersifat objektif, tidak memihak, dan tidak personal dan juga otonom. Jadi rule of law itu yang akan menjaminkan hak asasi manusia itu bisa terjamin dengan baik. Lalu apa saja sebenarnya prinsip-prinsip rule of law itu gitu ya? Yang pertama tentu saja menganut pada pasal 1 ayat 3 di mana negara Indonesia disebut dengan negara hukum. Maka di sini bisa kita highlight poinnya bahwa eh, pokoknya apapun yang terjadi, misal ada kesalahan gitu ya, pasti balik lagi ke hukum karena kita adalah negara hukum. Yang kedua adalah kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan pasal 24 ayat 1 dan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Lalu gimana caranya untuk melaksanakan rule of law itu sendiri? Yang pertama, kita harus memperhatikan beberapa hal ya. Yang pertama itu dengan keberhasilan the enforcement of the rules of law harus didasarkan pada corak masyarakat hukum yang bersangkutan dan kepribadian nasional masing-masing bangsa. Rule of law yang merupakan institusi sosial harus didasarkan pada akar budaya. Dan yang terakhir, rule of law sebagai suatu legalisme yang memuat wawasan sosial gagasan tentang hubungan antar manusia, masyarakat, dan negara. Jadi rule of law ini merupakan salah satu hal yang bisa kita petik manfaatnya untuk apa ya, untuk melangsungkan hak asasi manusia. Tanpa rule of law akan sulit dijalankan gitu ya hal-hal yang bisa berlaku untuk kita rakyat biasa. Lanjut mengenai sadar pajak. Nah, setelah kita sudah tahu bahwa hak asasi manusia itu bisa kita dapatkan ya, teman-teman ya, dengan kita senantiasa berusaha untuk menjalankan prinsip-prinsipnya. Lantas, apa kaitannya dengan sadar pajak gitu ya? Kita harus mengiyakan bahwa sebagai seorang rakyat, kita harus sadar akan pajak, teman-teman. Sadar pajak ini tentu saja akan membuat kita itu bisa mengerti bahwa Indonesia negara yang butuh kontribusi kita ya dalam pembangunannya. Salah satunya adalah membayar pajak gitu. Nah, negara itu pada tahun 2016 dari sektor pajak memberikan kontribusi yang sangat besar, yaitu 74,6% dari total pendapatan negara. Bayangkan ya, teman-teman, kalau kita tidak sadar akan pajak, ini sektor pajak itu pasti tidak memberikan kontribusi apapun gitu ya. Maka kita harus sadar pajak dulu nih agar kita bisa membangun negara gitu. Karena memang kuantitasnya sampai 74,6%. Nah, kesadaran pajak setiap warga negara itu merupakan modal psikososial untuk menunaikan kewajibannya sebagai pembayar pajak dan juga sebagai penikmat pajak. Apa penikmat pajak gitu? Penikmat pajak di sini adalah kita bisa hidup nyaman di negara sendiri, teman-teman. Itu penikmat pajak. Lalu, apa sih sebenarnya definisi pajak? Nah, menurut Ray M. Sommerfeld, Herschel M. Anderson, dan Horace R. Brock, pajak itu suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintahan
bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan. Nah, di sini sadar pajak itu bisa kita kaitkan dengan kewajiban kita sebagai rakyat ya, teman-teman. Kita wajib untuk membayar pajak agar dapat melaksanakan pembangunan negara. Dan terkait hak untuk membayar pajak, ini ternyata sudah diatur oleh pemerintahan itu sendiri, teman-teman, di mana hak kita hidup nyaman, mendapatkan kenyamanan dengan membayar pajak, kayak gitu. Jadi, relate-nya itu ke kehidupan kita juga gitu. Nah, ada dua perspektif tentang pajak. Ada pajak dilihat dari ekonomi dan perspektif hukum. Nah, pemahaman pajak dari perspektif hukum merupakan salah satu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara. Negara mempunyai kekuatan untuk memaksa, ya, dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Jadi, semoga sih pajak yang kita bayarkan itu memang digunakan untuk membangun negara kita ya, teman-teman ya. Nah, jadi dari pengertian tersebut ya kita akhirnya bisa tahu nih ya bahwa dua perspektif tersebut itu melahirkan unsur-unsur baru gitu, unsur-unsur pemungutan atau pembayaran pajak. Yang pertama, pajak dipungut berdasarkan UUD. Nggak mungkin kita tidak apa ya, tidak sesuai kaidah UUD ya, teman-teman. Karena semuanya memang sudah diatur dalam undang-undang, jadi pemungutan pajak itu juga sudah ada dalam undang-undang. Tidak mendapatkan jasa timbal balik atau kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara langsung. Kemudian unsur yang ketiga, pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintahan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan, dan juga pemungutan pajak dipaksakan gitu. Sifatnya memang dipaksakan karena kalau tidak dipaksakan nanti orang yang punya usaha itu akan semena-mena, teman-teman. Jadi memang ini bersifat dipaksakan. Selain fungsi budgeter, fungsi mengisi kas negara atau anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam sektor ekonomi dan juga sosial. Nah, setelah kita sudah tahu nih ya, ternyata dari dua perspektif ekonomi dan hukum itu terjadi unsur-unsur pemajakan. Lanjut, kita akan mengetahui beberapa definisi lain dari perpajakan ya, teman-teman. Yang pertama tuh ada retribusi. Itu adalah iuran rakyat yang disetorkan melalui kas negara atas dasar pembangunan tertentu dari jasa atau barang milik negara yang digunakan oleh orang-orang tertentu. Biasanya ini untuk pengusaha-pengusaha besar sih ya, retribusi itu. Lalu ada cukai. Cukai itu iuran rakyat atas pemakaian barang-barang tertentu seperti minyak tanah, bensin, minuman keras, rokok, atau tembakau. Nah, ini digunakan oleh orang-orang yang cenderungnya bisa dikatakan active smokers ya, orang-orang yang beli tentang rokok gitu ya. Terus juga tembakau mereka bayar cukai. Lalu bea masuk itu bea yang digunakan terhadap barang-barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean Indonesia dengan maksud untuk dikonsumsi di dalam negeri. Dan terakhir adalah sumbangan. Jadi ini adalah orang-orang yang harus diberikan kepada negara untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya tidak memberikan prestasi kepada umum dan pengeluaran yang tidak dapat diambil dari kas negara. Ini adalah beberapa definisi selain dari pajak. Nah, jadi dari kesekian definisi itu, teman-teman, selain memiliki fungsi budgeter, pajak juga merupakan salah satu alat untuk mencapai suatu tujuan tertentu di luar bidang keuangan yang lazimnya disebut kebijakan fiskal. Istilah fiskal dalam arti luas adalah segala sesuatu yang bertalian dengan keuangan negara dan bukan semata-mata mengenai pajak. Jadi, pajak merupakan faktor terpenting bagi keuangan negara dalam menjamin kelangsungan pembangunan nasional tanpa tergantung kepada sumber daya alam dan bantuan asing. Nah, pembangunan tidak dapat dijalankan apabila sumber pendanaannya tidak tersedia. Kesulitan pendanaan pembangunan akan mengakibatkan upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat sulit diwujudkan. Maka dari itu, meminjam jargon dari Abraham Lincoln bahwa pajak adalah berasal dari rakyat, memperoleh persetujuan wakil rakyat, dan digunakan untuk kepentingan kemakmuran rakyat. Setuju nggak nih teman-teman tentang pengertian ini?
Nah, dari sini akhirnya kita bisa tahu ya teman-teman tentang setar pajak dan memang kewajiban kita untuk membayar pajak itu sudah diatur dalam undang-undang. Segitu aja penjelasan materi 14 hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye guys.